Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Jika Banjar Alkisah mengatakan kalau Mimin ini adalah orang Danau Panggang, lalu menurut sanak bahwa Mimin akan disebut orang manakah gerangan? Akan disebut orang hulu sungai atau orang Banjar? Jawabannya ialah jika berada di Banua atau Kalimantan Selatan, maka Mimin akan disebut orang hulu sungai. Dan ketika di luar daerah, akan disebut orang Banjar, atau lebih tepatnya ialah etnis Banjar. Nah, di video kali ini kita akan mengulas sejarah hulu sungai yang menjadi ibu atau orang tua dari Kalimantan Selatan. Selengkapnya silahkan sanak simak video ini sampai habis. Sobat sanak semuanya, jika selama ini kita berbicara tentang Banjar, sepertinya selalu terbatas pada daerah Banjarmasin saja. Kota yang berada di hilir Sungai Barito atau di muara Sungai Martapura, dekat dengan Laut Jawa. Mengatakan jika Banjar hanyalah Banjarmasin, tentu hal itu akan terasa sangat terbatas. Siapa yang membaca buku Alfani Daud pasti mendapati catatan penelitian beliau di daerah hulu sungai. Hulu sungai adalah daerah tua yang tidak terlalu luas, dengan diameter hanya sekitar 60 km. Namun pada zaman dahulu, daerah ini berpenduduk lebih padat dari daerah manapun di seluruh pulau Kalimantan. Dipercaya disinilah dulu kerajaan Tanjung Puri pertama kali didirikan, juga di mana kerajaan Ansarunai pernah berdiri, kerajaan Nagara Dipa, dan kerajaan Nagara Daha pernah berada. Jika melihat peta, daerah hulu sungai sangat jauh dari Laut Jawa di selatan pulau Kalimantan. Orang-orang penduduk Banjarmasin dan Martapura sampai saat ini pun masih menyebut penduduk dari hulu sungai sebagai orang hulu sungai. Begitu juga sebaliknya, orang hulu sungai menyebut penduduk Banjarmasin dan Martapura sebagai orang Banjar. Di hulu sungai secara terperinci terbagi dalam beberapa kelompok berdasar nama-nama sungai besar yang ada di sana, seperti Urang Amandit atau Urang Kandangan, Urang Alai atau Urang Barabai, Urang Pamangki, Urang Haruyan, Urang Paringin, Urang Amuntai, Urang Alabiu, Urang Nagara, Urang Kalua, Urang Tanjung, dan Orang Lampihung, dan lain sebagainya. Mayoritas penduduk di daerah Kalimantan Selatan pada masa lalu hingga masa sekarang, terutama etnis Banjar, ditandai oleh budaya yang khas, yakni kebudayaan sungai. Sejak dulu, sungai berfungsi sebagai jalur lalu lintas utama antara daerah pesisir dan daerah pedalaman. Pada muara dan persimpangan sungai terdapat konsentrasi penduduk dalam bentuk kampung, bandar, maupun keraton. Sungai menghasilkan air untuk keperluan rumah tangga, juga untuk mengairi persawahan pasang surut dan juga menghasilkan ikan. Melalui sungai dikembangkan beberapa kebudayaan baru. Beberapa rumah dibuat memanjang sepanjang sungai, terdiri dari rumah tebing dan rumah di atas rakit atau lanting. Sungai Tabalong, Batang Alai, Batang Pitap, Labuan Amas, Amandit, dan Tapin adalah tempat konsentrasi populasi sejak zaman dahulu. Umumnya beberapa daerah aliran sungai pada wilayah hulu sungai tersebut berpangkal di pegunungan Meratus yang juga merupakan anak dari Sungai Nagara, di mana Sungai Nagara pun merupakan anak dari Sungai Barito dan terus bermuara sampai ke Laut Jawa. Pasca Perang Banjar, tepatnya setelah tahun 1865, dari Banjarmasin ke hulu sungai dibuat jalan pos kuda. Seluruh penduduk kampung disuruh pindah ke jalan besar di daratan. Merubahnya iklim kekuasaan dan jenis pemerintahan dari Kesultanan Banjar menjadi pemerintahan Hindia Belanda cukup besar mempengaruhi model transportasi dan susunan konsentrasi pemukiman masyarakat. Stadblad, dua ibu kota hulu sungai yang semula berpusat di Amuntai,
atau Banua Lima. Kemudian dibagi menjadi 2 Afdeling, yaitu Afdeling Kandangan dan Afdeling Amuntai. Peraturan baru tersebut justru berpengaruh kepada konsentrasi pembangunan di daratan, khususnya daerah di bawah Afdeling Kandangan yang meliputi Ondra Afdeling Banua 4 dan Margasari, Afdeling Batang Alai dan Labuan Amas, dan Afdeling Amandit dan Nagara. Pembangunan kota-kota modern baru dikerjakan pemerintah dan konsentrasi pemukiman di hulu sungai dialihkan lebih ke daerah daratan rendah sedang, yaitu pada distrik Amandit, Batang Alai, dan Banua Ampat. Sejak zaman feodalisme Kesultanan Banjar, wilayah hulu sungai juga terkenal mempunyai banyak padang atau hutan perburuan yang kaya akan binatang buruan. Selain itu, di daerah hulu sungai juga terdapat beberapa macam upacara-upacara adat yang begitu khas sekaligus syarat akan nilai kebudayaan. Jika diperhatikan, ritual-ritual adat tersebut berdasarkan lokasinya, maka akan terlihat seperti merepresentasikan tentang 3 bentuk kondisi geografis wilayah hulu sungai. Manyanggar Padang untuk daerah masyarakat perairan dan rawa-rawa. Manyanggar Banua untuk masyarakat Banua atau dataran rendah atau sedang, dan Aroganal untuk daerah dataran tinggi atau pegunungan. Sejarah panjang wilayah hulu sungai juga mendominasi sebuah kerangka besar terbentuknya identitas dasar dan sosial kultur daerah Kalimantan Selatan. Hal yang menyangkut sejarah panjang terbentuknya suatu komunitas sosial masyarakat Kalimantan Selatan. Dalam catatan buku sejarah Urang Banjar dan Kebudayaan oleh Suryansah Idham, menyebutkan dalam sejarah Kalimantan Selatan, jauh sebelum kota Banjarmasin menjadi ibu kota kerajaan Banjar, terdapat sebuah negara suku milik masyarakat Dayak Maanyan yang bernama Nansarunai. Seiring dengan keberadaan negara Nansarunai, muncul juga Kerajaan Tanjung Puri. Kerajaan Tanjung Puri diduga berada di sekitar kota Tanjung, merupakan kolonisasi orang-orang Melayu Palembang dari Sriwijaya yang melalui Laut Jawa sampai ke Kalimantan Selatan. Setelah Tanjung Puri, muncul lagi imigran dari Jawa dan mereka turut serta kemudian mendirikan kerajaan bernama Nagara Dipa yang terletak di wilayah ujung tanah. Nagara Dipa kemudian dipimpin oleh Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata secara turun-temurun sampai pada masa pemerintahan Raden Sari Kaburangan. Pusat kekuasaan kemudian dipindahkan ke Muara Hulak. Sedangkan Marabahan dipilih sebagai pelabuhan dan nama kerajaan itu berubah namanya menjadi Nagara Daha. Lahirnya identitas Banjar pun tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa perebutan tahta atau usurpasi di kerajaan Nagara Daha yang berada di hulu sungai, yakni antara Pangeran Tumanggung dengan Raden Samudra. Dalam kemelut istana tersebut, Raden Samudra mengasingkan diri ke hilir Sungai Barito dan dilindungi oleh komunitas Melayu yang dipimpin oleh Patih Masih. Di kemudian hari, pangeran dari hulu sungai tersebutlah yang kelak mendirikan sebuah dinasti dan kerajaan yang disebut Kesultanan Banjar. Raden Samudra sendiri setelah memeluk Islam kemudian bergelar Sultan Suryansah. Beliau menjadi sultan pertama Banjar, menurunkan dinasti Sultan-Sultan Banjar, Kota Waringin, dan menurunkan sebagian dinasti Sultan-Sultan di Sumbawa. Rasanya akan sulit sekali untuk memahami Banjar tanpa memahami hulu sungai, ujar sejarawan dalam tulisannya yang berjudul Mengenal Hulu Sungai Tanah Banjar, Melayu Pedalaman yang Mempengaruhi Nusantara. Memang tidak berlebihan jika hulu sungai dianggap ibu kandung atau orang tua dari Kalimantan Selatan. Hal ini bisa dibuktikan dengan sebuah tes kecil. Coba kalian ambil beberapa buku yang membahas tentang sejarah Kalimantan Selatan secara menyeluruh, maka sudah bisa dipastikan lebih dari 50% atau bahkan mungkin lebih 70% isi pembahasan akan menyangkut wilayah hulu sungai. Silakan saja Sanak mencobanya. Mengutip kata-kata seorang peneliti sejarah,
oleh Bapak Wajidi. Beliau mengatakan, dari hulu asalnya hilir. Sebuah kalimat pendek untuk menggambarkan sebuah proses peradaban di Kalimantan Selatan. Alam yang begitu indah dan kaya, masyarakat yang begitu unik, dinamika sejarah dan kebudayaan dari hulu sungai yang tak kalah menakjubkannya. Maka sampai di sini, masihkah kita malu sebagai putra-putri dari hulu sungai?